Kapolres Sorong Kota menggelar pers rilis akhir tahun 2021 yang berlangsung di halaman Polres Sorong Kota Papua Barat pada tanggal 31 Desember tahun 2021. Kapolres Sorong Kota AKBP Arinyoto Setiawan menjelaskan bahwa sejumlah kasus kriminalitas yang ditangani selama tahun 2020 sebanyak 2.201 kasus, sedangkan pada tahun 2021 kasus kriminal sebanyak 1.648 kasus. Hal ini menandakan bahwa adanya penurunan jumlah kasus kriminal sebesar 553 kasus atau 55,3%. Pengungkapan kasus jika dibandingkan tahun 2020 dengan tahun 2021 mengalami penurunan sekitar 29,92%. Hal tersebut disebabkan karena Polri lebih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kota Sorong, Papua Barat. 553 kasus atau 55,3% atau 21,6%. Dan pengungkapan kasus jika dibandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 29,92%. Hal ini disebabkan oleh fokus kegiatan Polri diarahkan kepada menjadi tren ataupun menduduki peringkat teratas yang terjadi di wilayah Polres Sorong Kota di tahun 2020 maupun pada tahun 2021 masih didominasi oleh kasus curanmor dengan angka 169 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sebanyak 124 kasus, mengalami penurunan sebesar 45 kasus atau sebesar 26%. Dan lokasi rawan yang sering terjadi gangguan kriminalitas selama tahun 2021 yaitu di wilayah kompleks arteri, Sorpus, Malanu Kampung, Pelat Demak, dan kompleks Pasar Baru. Kemudian jam rawan terjadinya gangguan kamtimas antara pukul 02.00 sampai dengan 04.00 WIT. Dengan korban kejahatan didominasi usia 35 sampai dengan 45 tahun. Kemudian di bidang lalu lintas, laka lantas tahun 2020 sebanyak 125 kasus, tahun 2021 sebanyak 112 kasus, terjadi penurunan sebanyak 13 kasus atau sebesar 0,10%. Kemudian korban laka lantas meninggal dunia selama tahun 2020 sebanyak 16 jiwa, sementara tahun 2021 sebanyak 27 jiwa, mengalami kenaikan 11 jiwa atau 0,68%. Dan korban luka berat pada tahun 2020 sebanyak 18 orang, pada tahun 2021 sebanyak 23 orang, mengalami kenaikan sebanyak 5 orang atau sebesar 0,27%. Kerugian material pada tahun 2020 sebanyak 416.300.000, pada tahun 2021 sebanyak 519.900.000, mengalami kenaikan sebesar 103.600.000 atau sebesar 0,24%. Dan tilang selama 2020 sebanyak 732, sementara pada tahun 2021 sebanyak 213, mengalami penurunan sebesar 519 atau sebesar 0,70%. Kemudian faktor penyebab utama yang terjadinya kecelakaan lantas dikarenakan pengendara kendaraan dalam pengaruh miras atau konsumsi alkohol. Kemudian faktor penyebab lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati rambu-rambu maupun aturan-aturan dalam keselamatan berlalu lintas, yaitu melanggar rambu lalu lintas, tidak menggunakan helm. Ini rata-rata yang dilakukan. Kemudian korban maupun pelaku dalam kecelakaan lantas didominasi oleh remaja atau pengendara dengan usia yang belum memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan. Terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang didominasi oleh remaja, Polres Sorong Kota mengimbau dan mengharapkan peran orang tua untuk ikut membantu tugas kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan tidak memberikan izin kepada anak-anaknya yang masih belum cukup umur untuk mengendarai kendaraan bermotor. Di bidang pemberantasan narkoba, pertama nih kasus psikotropika atau ganja. Selama tahun 2020 sebanyak 14 kasus, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 12 kasus, mengalami penurunan sebanyak 2 kasus atau sebesar 0,14%. Kasus narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2020 sebanyak 16 kasus, pada tahun 2021 sebanyak 10 kasus, mengalami penurunan sebanyak 6 kasus atau setara dengan 37,5%.
kasus Undang-Undang Pangan pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus, tahun 2021 sebanyak 2 kasus atau sebesar 33,3%. Kasus tipiring pada tahun 2020 sebanyak 5 kasus, sementara pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus mengalami penurunan sebanyak 4 kasus atau sebesar 80%. Keberhasilan penguapan kasus menonjol tahun 2021. Yang pertama, pencurian senpi. Kami sampaikan secara umum dapat kita kendalikan situasi Kamtibmas bisa berjalan dengan aman kondusif, tidak terjadi kasus menonjol dalam penanganan konflik atau kontingensi. Kemudian dalam inovasi pelayanan publik Polres Sorong Kota tahun 2021 yang saat ini sudah berjalan dan cukup efektif ya, dalam rangka kita menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat, yaitu layanan 110. Ini kedepannya kita sangat berharap ya kepada masyarakat secara luas di Sorong Kota ini bisa memanfaatkan layanan 110. Jadi kita dapat cepat dalam menindaklanjuti laporan atau aduan masyarakat. Rumbai Koteka, ini Rumbai Koteka ini. Oh, yang kemarin sudah satu Babin Kamtibmas kami sudah mendapatkan penghargaan ya, penghargaan dari Menpan. Kemudian pelanggaran disiplin ini ke dalam kode etik dan tindak pidana dan PTDA. Yang pertama, personel Polri yang melakukan tindak pidana pada tahun 2020 sebanyak 2 kasus. Sementara pada tahun 2021 sebanyak 1 kasus mengalami penurunan sebesar 50%. Rekomendasi PTDA pada tahun 2020 sebanyak 1 orang, pada tahun 2020 juga sama, masih 1 orang. Kode etik pada tahun 2020 sebanyak 8 personil, pada tahun 2021 sebanyak 3 personil, mengalami penurunan 5 atau sebesar 62,5%. Kemudian pelanggaran disiplin personil pada tahun 2020 sebanyak 31 personil, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 9 personil, mengalami penurunan sebesar 22 personil atau setara 70,9%. Kemudian capaian ini vaksinasi di Kota Sorong yang saat ini masih gencar kita lakukan dalam rangka mengejar target di 70% capaian pada akhir tahun ini. Ini total sasaran vaksinasi pada Kota Sorong ini 203.418 jiwa. Kemudian pencapaian imunisasi dosis 1 saat ini 116.916 atau saat ini 57,5%. Ini masih jauh ya, masih jauh dari angka dari 70%, masih 24.000. Pencapaian imunisasi dosis 2 80.740 atau sebesar 39,7%. Untuk dapat mencapai 100%, maka masih kurang lebih 25.000 jiwa yang harus diimunisasi. Ini demikian hasil kegiatan yang sudah kita laksanakan selama tahun 2021. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Taufan Yusuf mengabarkan.